Selama mereka adalah warga Jawa Tengah dan tinggal di Jawa Tengah, bisa ditanya dan dicek. Ketika Pak Jokowi turun untuk mengkampanyekan Lutfi dengan Taji Yasin, saya sangat yakin kalau mereka jujur, mereka merasa tidak pas dan tidak cocok dengan itu. Karena seperti nampak ambisius, serakah dan memaksakan sekali, tamak sekali. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Jokowi akhirnya turun dan berkampanye bersama Lutfi dan Taji Yasin. Ya, terus terang bagi saya ini adalah sesuatu yang ajaib sekali. Sesuatu yang mungkin sulit untuk kita percayai. Karena Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat saya kagumi sebelumnya gitu ya. Dan saya pikir setelah beliau turun atau tidak menjadi presiden lagi di Indonesia, beliau bisa menjadi guru bangsa atau bisa menjadi sekjen PBB gitu. Itu kan bayangan kita, itu yang ada dalam benak kita ketika melihat Pak Jokowi saat masih menjadi presiden gitu ya. Pak Jokowi ini ya layak menjadi sekjen PBB karena diakui oleh dunia gitu kan, dipuji oleh banyak sekali pemimpin negara lain gitu. Jadi ya kita pikir bisa jadi sekjen PBB lah. Lah kok malah jadi jurkam? ya mohon maaf gitu ya. Untuk turun berkampanye seperti itu bukan levelnya Pak Jokowi lah. Presiden 2 periode, jurkam cagup ya. itu gak masuk akal gitu. Tapi ya memang sudah cukup mengkhawatirkan di Jawa Tengah gitu ya. Dan memang nampaknya Pak Jokowi udah nggak punya cara lain selain turun langsung gitu. Karena secara survei memang Andika dan Hendy ini sudah cukup jauh gitu. Menurut survei internal yang pernah saya baca sekitar 2 minggu yang lalu, ini gap atau jaraknya tuh sudah di atas 15% sebenarnya gitu ya. Bahwa memang di survei-survei publik atau umum itu terlihat masih sangat sengit gitu ya. Masih 47 atau 50, masih beda 1 atau sampai 3%, yaitu karena memang sampel yang diambil itu masih tidak terlalu merata dan tidak terlalu besar gitu, karena tidak menjangkau daerah-daerah kecil atau sampai ke pelosok desa gitu ya. Tapi kalau dari survei internal yang dilakukan oleh tim Andika dan Hendy ini jaraknya sudah sangat-sangat jauh sekali. Dan sebenarnya survei-survei yang umum dilakukan seperti yang dilakukan oleh SMRC atau Kompas, itu kan kita bisa baca sebenarnya. Kompas itu kemarin sedikit kebablasan atau membocorkan gitu ya situasi yang sebenar-benarnya di Jawa Tengah. Karena dari pihak Kompas itu juga menanyakan terkait kepercayaan masyarakat kepada Lutfi atau dengan Andika gitu. Dan ternyata terbuka satu data bahwa kepercayaan masyarakat kepada mantan Panglima TNI yakni Andika itu sebesar 74%. Jadi masyarakat yang tahu Andika dan Andika ini adalah mantan Panglima TNI, 74% masyarakat percaya kalau Andika ini bagus, layak untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Tapi kepada Lutfi yang secara latar belakang adalah polisi gitu ya, ternyata yang percaya itu cuma 18%. Ini kan jauh sekali gapnya gitu. Makanya nggak heran kalau kemudian di survei internal itu jarak antara Lutfi dengan Pak Andika ini sudah jauh sekali, yakni di atas 15% dan telak sekali. Karena kalau berdasarkan secara data dari Kompas, memang psikologi masyarakat seperti itu gitu. Semakin tahu Pak Andika ini adalah mantan Panglima TNI, latar belakangnya TNI, orang semakin percaya dan ingin milih. Sebaliknya, orang yang tahu Lutfi ini adalah Kapolda, adalah polisi dan seterusnya gitu ya, orang semakin tahu semakin nggak mau milih karena cuma 18% yang percaya. Jadi ya memang seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, pihak Lutfi ini seperti sudah mati langkah gitu. Karena mereka sudah berkampanye selama setahun lebih dan kemudian ternyata strategi yang mereka perkenalkan kepada masyarakat bahwa Lutfi adalah Kapolda, adalah dari latar belakang kepolisian, itu ternyata malah blunder gitu ya. Ini tidak disadari nampaknya oleh pihak mereka. Jadi semakin dikampanyekan malah semakin turun, semakin nggak berkembang. Nah, ini memang sudah menjadi sangat
mengkhawatirkan karena sudah tinggal beberapa hari lagi. Maka dari situ Pak Jokowi harus turun gunung gitu ya, harus ikut kampanye dan datang bersama-sama dengan Lutfi dan Taj Yassin. Bahkan Presiden Prabowo juga sebelumnya sudah memberikan satu pernyataan dalam videonya mendukung dan memohon-mohon kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memilih Lutfi dengan Taj Yassin. Ya karena memang sudah sepanik itu gitu. Memang sudah sefatal itu kesalahannya. Strategi yang mereka jalankan selama lebih dari 1 tahun itu ternyata malah berujung negatif kepada Pak Lutfi. Orang lain kampanye untuk memenangkan, ini kampanye justru untuk menjerumuskan. Jadi harapannya dengan kemunculan Pak Jokowi bersama Lutfi dan Taj Yassin atau dengan video Presiden Prabowo, itu diharapkan orang bisa memilih Lutfi dengan Taj Yassin karena Jokowinya, karena Prabowonya gitu. Bukan karena Lutfinya, karena kalau ngelihat Lutfi orang udah tahu gitu. Masyarakat Jawa Tengah udah jengah, udah nggak mau gitu, udah nggak percaya. Menurut data Kompas sekali lagi, mereka hanya 18% yang percaya dengan Lutfi. Jadi ya makanya Pak Jokowi itu sudah langsung nggak punya pilihan, pengen turun untuk mengkampanyekan gitu ya, dengan harapan ini bisa berbalik gitu ya, dengan harapan nanti orang-orang bisa milih Lutfi karena ada Jokowi di sana, karena ada Prabowo gitu ya, untuk mencuci atau membersihkan embel-embel negatif yang ada di diri Lutfi dan Taj Yassin gitu. Jadi makanya langsung kalang kabut tuh. Kayak nggak masuk akal, tapi ya itulah politik gitu ya. Bagi sebagian orang gitu ya, bagi pengamat-pengamat politik di Jakarta, bagi konsultan politik yang ikut menangani tim pemenangan Lutfi dan Taj Yassin, mungkin mereka bisa berteori, wah ini elektabilitas Pak Jokowi atau kesukaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu ya. Kesukaan masyarakat kepada Prabowo di Jawa Tengah itu tinggi, terbukti menang di Pilpres 2024. Itu hitung-hitungan para pengamat di Jakarta. Logis memang gitu ya. Kalau Pak Jokowi dan Prabowo sampai turun untuk mengkampanyekan calon gubernur Jawa Tengah ini, maka kemungkinannya para calon ini akan mendapatkan efek positif. Hitung-hitungannya logis gitu ya. Tapi yang mereka lupa, ini bukan Jakarta. Kalau endorsement seperti ini berlangsung di Jakarta, mungkin efeknya akan sangat-sangat positif. Tapi ini Jawa Tengah dengan segala adat dan budayanya. Masyarakat Jawa itu adalah orang-orang yang sangat-sangat menjunjung tinggi adab dan etika. Orang-orang Jawa itu sangat jengah dan anti sekali dengan kelompok yang sombong, tamak, dan serakah gitu. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian turun setelah dia sebelumnya menjadi presiden 2 periode, kemudian ikut berkampanye mendukung calon gubernur Jawa Tengah, bagi orang Jawa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat. Nggak pantas aja gitu. Mereka nggak punya penilaian lain selain itu. Coba aja disurvei. Saya yakin hari ini juga udah banyak tuh yang survei. Setelah Pak Jokowi kampanye, itu kan sudah banyak tuh turun survei-survei di masyarakat Jawa Tengah. Pasti jawabannya itu, nggak pantas aja gitu. Presiden 2 periode berkuasa di Indonesia 10 tahun, ikut berkampanye pilgub. Nggak pantas gitu. Jadi ya nggak pantasnya ya karena terlihat ambisius gitu ya, terlihat sangat serakah sekali, tamak gitu ya, merasa nggak cukup gitu kan. Sudah jadi presiden 2 periode, sudah menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia gitu ya, tapi masih haus soal pengakuan, masih ingin kampanye, masih ingin turun dan kemudian melakukan aksi-aksi politik. Kayak nggak habis-habis gitu, kayak tamak sekali dan serakah sekali. Jadi itulah nilai-nilai kepatutan yang sangat-sangat dijunjung tinggi dan diyakini oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya secara hitung-hitungan politik, mungkin bagi pengamat-pengamat atau konsultan politik di Jakarta, wah secara hitung-hitungan ini positif. Tapi mereka lupa, ini Jawa Tengah. Masyarakat Jawa dengan segala adat budaya dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Jadi ya silakan saja gitu ya. Kalian tanya deh kepada para pendukung Lutfi di Jawa Tengah yang masyarakat loh ya, yang bukan tim sukses. Tanya aja. Kalau perlu tanya kepada tim suksesnya yang orang Jawa Tengah. Tanya ya, karena kan sebagian pendukung atau tim suksesnya Lutfi ini kan ada juga yang bukan orang Jawa Tengah. Tapi tanya tuh. Selama mereka adalah warga Jawa Tengah dan tinggal di Jawa Tengah,
bisa ditanya dan dicek. Ketika Pak Jokowi turun untuk mengkampanyekan Lutfi dengan Taji Yasin, saya sangat yakin kalau mereka jujur, mereka merasa tidak pas dan tidak cocok dengan itu. Karena seperti nampak ambisius, serakah dan memaksakan sekali, tamak sekali. Jadi bahkan pendukung Lutfi hari ini pun saya yakin sudah mulai ragu-ragu gitu. Ya karena sudah sedemikian negatifnya gitu. Untuk apa kemudian sampai turun Pak Jokowi melakukan kampanye terbuka bersama Lutfi dengan Taji Yasin? Itu kan kayak nggak pede sekali. Jadi ya selain soal tamak, serakah gitu ya, yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi, itu kemudian juga disempurnakan oleh cerita-cerita atau narasi-narasi terkait Lutfi atau Taji Yasin yang secara pembawaan itu terlihat sangat angkuh dan arogan, seperti sombong gitu ya. Apalagi sebelumnya ada insiden di mana Pak Andika ketika mau bersalaman dengan dengan aparat gitu ya, itu nampak tidak disalami, dan itu yang kemudian menjadi citra negatif kepada pihak Lutfi. Meskipun yang nggak mau salaman itu bukan Lutfinya gitu ya, tapi aparat setempatnya. Tapi ya itulah cerita di masyarakat hari ini. Jadi ya sempurna antara tamak, serakah, arogan, kemudian ambisius gitu ya, terlalu memaksakan, tidak puas dengan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Sudah jadi presiden 2 periode, masih pengen lagi, masih pengen turun menjadi jurkam. kayak misalkan orang kaya, konglomerat gitu ya, tapi masih jualan gorengan. Ya kan kayak apa ya? Bagaimanapun ini kan lapaknya orang lain seharusnya. Jurkam itu ya bukan levelnya Pak Jokowi lah gitu ya. Bahkan di pendukungnya atau tim suksesnya Lutfi dan Taji Yasin itu pasti ada perasaan-perasaan tersaingi itu. Karena harusnya mereka tuh, harusnya saya tuh yang ada di sana, ngapain Pak Jokowi? Karena dengan kedatangan Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi datang berkampanye dengan Lutfi dan Taji Yasin, itu kan seolah-olah mematikan semua tim sukses yang ada di Lutfi dan Taji Yasin. Seolah-olah semua tim sukses yang ada itu nggak ada gunanya gitu. Karena yang muncul dan diandalkan cuma Jokowi. Inilah yang kemudian saya sebut tadi curiga bahwa bahkan di tim suksesnya pun sudah mulai ragu-ragu gitu, karena ada kecemburuan sosial, ada ketidaksesuaian dengan nilai-nilai dan adat budaya orang Jawa Tengah gitu kan, dan itu nampaknya tidak disadari oleh tim pemenangan Lutfi dan Taji Yasin. Persis seperti ketika mereka tidak menyadari setahun yang lalu bahwa narasi atau label Lutfi sebagai Kapolda itu ternyata justru berdampak negatif kepada Lutfi dan Taji Yasin itu sendiri, sehingga semakin dikampanyekan semakin negatif. Ya, kita lihat aja Pak Jokowi ini akan bertahan berapa lama gitu ya. Apakah sampai akhir akan kampanye bersama Lutfi dan Taji Yasin atau enggak? Karena ini kan sudah mulai dilakukan survei hari ini, dan itu akan dilihat efeknya seperti apa, apakah positif atau negatif. Kalau 3 hari lagi ini nggak ada lagi kampanye seperti ini, itu bisa dipastikan memang dampaknya adalah negatif kepada Lutfi dan Taji Yasin. Sehingga ya kemenangan Pak Andika dan Hendy nampaknya semakin terang benderang di depan mata, sehingga semua harus fokus kepada pemenangan Andika dan Hendy. Tim Pak Andika dan Hendy jangan lengah gitu ya. Saya harap di semua titik di TPS itu bisa dijaga, karena pada dasarnya masyarakat kalau tidak ada kecurangan atau pengambil alihan atau manipulasi suara di TPS-TPS, maka semestinya pasangan Andika dan Hendy bisa menang di atas 60%. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.